Film dimulai dengan seorang wanita bernama Sarah, tokoh utama, dengan mata berlinang air mata dan darah berceceran di wajah serta lehernya. Ia berusaha menenangkan dirinya. Lalu ia masuk ke kamar mandi untuk membilas darah yang menempel di tubuhnya, namun darah tersebut seolah-olah tidak bisa hilang dari tubuhnya. Ia terengah-engah dan tampak seperti sedang mencoba mencari tahu sesuatu. Adegan kemudian berubah ke pemandangan sebuah kota kecil, tempat Sarah dan anak-anaknya berbelanja kebutuhan pokok. Saat hendak membayar belanjaannya, ia panik karena uangnya tidak cukup. Ia lalu meminta kasir untuk mengurangi beberapa barang yang sudah dibelinya. Untungnya, kasir tersebut cukup pengertian dan melakukan apa yang diminta Sarah. Adegan kemudian beralih dan berfokus pada seorang pria bernama Tito, yang sedang menguntit dua pria di seberang jalan. Kedua pria itu tampak sedang melakukan transaksi rahasia dengan seorang pria yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Di rumah, Sarah sedang makan malam bersama anak-anaknya dan terlihat bahwa tidak ada suami yang menemani mereka. Setelah menidurkan anak-anaknya dan membacakan dongeng sebelum tidur, Sarah yang bosan menonton TV mulai menyentuh dirinya sendiri dan pergi ke kamarnya untuk mengambil sebuah mainan, guna memuaskan dirinya. Sayangnya, mainan tersebut kehabisan baterai, lalu ia mencari baterai dari mainan anak laki-lakinya untuk digunakan di mainannya sendiri. Ia merasa lega karena mainan itu akhirnya berfungsi seperti yang ia inginkan. Keesokan paginya, Sarah bersama kedua anaknya pergi ke kantor polisi untuk menanyakan kasus suaminya, Stephen Collins. Namun petugas dengan jelas menyatakan bahwa Sarah harus menjauh dari kasus ini, artinya dia tidak boleh menanyakannya lagi. Sarah pun pulang dengan tangan kosong. Setelah itu, ibunya Sarah datang berkunjung, ingin tahu kondisi Sarah dan cucu-cucunya. Di sini, Sarah mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Ibu Sarah penasaran mengapa setelah suami Sarah meninggal, anak mereka, Ben, menjadi sangat pendiam sejak saat itu. Di sisi lain, Tito mencuri mobil merah di pinggir jalan. Ia lalu menabrakkan mobil itu ke mobil yang diparkir di sisi jalan lainnya. Ternyata, mobil tersebut milik pria yang kemarin dia ikuti. Setelah menabrakkan mobil, Tito langsung membuka bagasi dan mencuri barang-barang di dalamnya. Tito lalu melarikan diri ke rumah Sarah, membuat Sarah terkejut karena tiba-tiba Tito memaksa tinggal di sana. Sarah lalu buru-buru ke kamar anak-anaknya untuk menjaga mereka tetap aman. Setelah itu, Tito, yang baru saja keluar dari kamar mandi, berusaha keras meyakinkan Sarah bahwa ia tidak melihat apapun yang baru saja terjadi. Sarah mengikuti perkataan Tito dan ia pun meninggalkan rumahnya. Dua pria misterius yang baru saja dirampok oleh Tito datang ke bos mereka, Leo. Mereka melaporkan apa yang telah terjadi. Dengan marah, Leo menyuruh mereka mencari Tito. Di rumahnya, Sarah yang sedang mencuci piring dikejutkan oleh kedatangan Tito yang masuk ke rumahnya larut malam dan mengancam akan menerobos jendela jika ia tidak membukakan pintu. Sarah yang tidak punya pilihan lain, akhirnya membukakan pintu. Tito langsung masuk ke kamar mandi, diikuti oleh Sarah, dan ia akhirnya tahu bahwa Tito menyembunyikan barang curian di bawah bathtub di kamar mandinya. Barang-barang tersebut adalah narkoba, dan Tito memberitahu Sarah bahwa ia akan menyimpannya di rumah Sarah selama 5 hari. Setelah itu, Tito juga mengatakan bahwa ia akan memberi uang hasil dari narkoba tersebut. Sarah menolak dengan tegas. Tito lalu mengancam akan membunuh Sarah dan sekali lagi membuatnya tidak punya pilihan lain. Malam berikutnya, Tito kembali ke rumah Sarah, dan saat sedang menonton TV, Sarah memberanikan diri untuk bertanya tentang suaminya. Ia mengira Tito mungkin mengenalnya. Ia menceritakan bahwa suaminya dibunuh oleh orang asing, dan saat itu hanya Ben, anak mereka, yang berada di tempat kejadian di samping tubuh Stephen. Awalnya, Tito mengatakan ia tidak mengenal suaminya. Namun setelah pembicaraan lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa suami Sarah adalah seorang pengedar narkoba. Sarah tidak percaya, tapi Tito tetap mencoba mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengetahui kenyataan pahit itu, Sarah menggunakan uang dari Tito untuk membeli kebutuhan dan apapun yang diinginkan anak-anaknya. Mereka juga bersenang-senang di rumah. Keesokan paginya, Sarah merasa sakit karena anggur yang ia minum malam sebelumnya. Ia pergi ke kamar mandi dan penasaran dengan narkoba yang disembunyikan Tito di bawah bathtub. Ia berhasil membukanya dan hendak mencoba narkoba itu sebelum putrinya memanggil. Ia buru-buru menghampiri putrinya dan menutup bathtub dengan tergesa-gesa. Malam harinya, di kamar mandi, Sarah menyadari bahwa bathtub terbuka sepenuhnya dan ia bergegas ke kamar anak-anak. Di kamar, ia menemukan Ben sedang bermain-main dengan narkoba yang berceceran di seluruh ruangan. Ia panik dan segera membersihkan tubuh Ben dari narkoba tersebut. Setelah itu, Tito datang ke rumah Sarah dan pintunya tidak dibuka, jadi ia menerobos masuk. Ketika Tito tahu apa yang telah terjadi dan narkobanya hilang, Sarah menjelaskan bahwa Ben hanyalah seorang anak kecil dan tidak tahu apa yang dilakukannya. Sarah ketakutan. Ia berkata pada Tito bahwa ia akan menggantinya dengan apapun yang ia punya dan apapun yang Tito inginkan. Tito sangat marah dan mencoba melecehkannya. Sarah lalu berpura-pura mengikuti permainan Tito dan melukai Tito dengan mainan yang disembunyikannya di bawah bantal. Tito kemudian mendorongnya ke tembok. Tanpa sepengetahuannya, tangan Sarah meraih meja dan menemukan pisau yang sebelumnya digunakan untuk mengganti baterai mainan. Ia lalu menikam Tito berulang kali hingga ia terkapar di lantai dan kehilangan banyak darah.
Sarah yang terganggu oleh anak-anaknya mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan memutar DVD di ruangan lain. Saat ia kembali, Tito sudah meninggal. Sarah lalu memeriksa anak-anaknya saat mendengar ketukan di pintu. Ternyata itu polisi. Mereka mengatakan menerima laporan adanya keributan. Awalnya, polisi sangat curiga terhadap perilaku Sarah. Mereka mengatakan bahwa tetangga mendengar teriakan seorang wanita, lalu mereka mencoba melecehkannya secara verbal dan saat itulah Sarah dengan tegas menyuruh mereka keluar dari rumah. Saat Sarah mencoba mengurus tubuh Tito, ia menemukan darahnya sudah membasahi lantai dan tubuh Tito terlalu berat untuk diangkat. Di sisi lain, Leo dan anak buahnya sedang mencari Tito dan berencana untuk membunuhnya. Keesokan harinya, Sarah dan kedua anaknya berada di dalam bus, mereka dalam perjalanan ke rumah ibunya Sarah. Ia berencana meminta ibunya menjaga anak-anaknya. Ia mengatakan bahwa ia mendapat pekerjaan di bar hanya untuk 1 malam, padahal sebenarnya ia hendak mengurus tubuh Tito. Setelah itu, mereka bertengkar mengenai bagaimana Sarah tidak merawat dirinya sendiri dan terlalu terobsesi dengan suaminya. Ibunya marah karena tahu bahwa Stephen adalah pengedar narkoba. Sarah tetap bersikeras dan tidak percaya bahwa Stephen seorang pengedar narkoba lalu pergi meninggalkan ibunya. Di sisi lain, 2 teman Tito telah diculik oleh Leo. Saat mereka diinterogasi, mereka mengatakan benar-benar tidak tahu keberadaan Tito. Leo yang sangat marah membunuh mereka dengan palu. Di sebuah toko alat, Sarah membeli kapak dan gergaji. Ia berencana memutilasi Tito dan menemukan pistol di saku Tito. Ia menyimpannya. Ia merasa sangat jijik dan muntah beberapa kali selama proses ini. Ia memasukkan potongan tubuh Tito ke dalam kantong plastik dan membuangnya secara terpisah. Inilah yang menjelaskan adegan pertama di mana Sarah berlumuran darah yang bukan miliknya. Keesokan paginya, Sarah membawa anak-anaknya ke rumah sakit dan membawa Ben ke psikolog. Psikolog mengatakan bahwa Ben pada akhirnya akan mulai bicara lagi, tapi untuk saat ini, ia masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan kejadian yang terjadi. Dalam perjalanan pulang, putrinya Sarah, Lucy, terus meneriakkan nama Tito. Tanpa mereka ketahui, Leo juga berada di rumah sakit. Tangannya sedang dirawat setelah terluka saat membunuh teman-teman Tito. Leo yang melihat mereka dan mulai curiga mulai menguntit Sarah dan anak-anaknya dalam perjalanan pulang. Ia lalu menelepon anak buahnya dan bertanya di mana mobil mereka ditabrak oleh Tito. Dari jawabannya, Leo akhirnya tahu di mana Tito bersembunyi selama ini. Berdasarkan laporan polisi sebelumnya, Dinas Sosial mengirim seorang petugas ke rumah Sarah, Emily Scott, untuk menyelidiki pintu yang rusak dan kecelakaan tersebut. Sarah kemudian mengatakan bahwa ada seorang pria yang mencoba melecehkannya dan ia menusuk matanya dengan mainan miliknya. Petugas itu menganggap cerita itu memalukan bagi Sarah dan merasa tidak ada hal serius yang perlu dilaporkan. Meskipun sempat terjadi ketegangan, petugas itu tampaknya percaya pada Sarah dan pergi. Dari dalam rumah, Sarah melihat ada 2 pria misterius mengawasinya dari dalam mobil. Sarah, yang merasa tidak aman, segera membawa kedua anaknya keluar dari rumah. Sayangnya, mereka tertangkap oleh Leo dan anak buahnya. Ben, yang memahami situasi ibunya, lari untuk menghentikan truk sampah. Para pekerja truk itu langsung menghentikan kendaraan dan melihat bahwa Sarah sedang dalam kondisi mencurigakan bersama Leo dan anak buahnya. Mereka lalu mendekati Leo dan anak buahnya yang memegangi Sarah dengan kuat. Mereka bertanya apa yang akan dilakukan di sana. Tanpa ragu, Leo dan anak buahnya langsung menyerang dan memukuli para pekerja truk itu. Dalam kekacauan itu, Sarah melihat kesempatan untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri serta kedua anaknya. Karena kejadian ini, Sarah merasa rumahnya sudah tidak aman lagi untuk keluarga kecilnya. Maka ia memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya demi perlindungan. Di rumah ibunya, Sarah dan ibunya mulai akur setelah pertengkaran mereka sebelumnya. Ibunya mulai menyadari bahwa Sarah adalah sosok ibu yang baik untuk cucu-cucunya saat melihat Sarah menyelimuti anak-anaknya. Malam itu, Sarah juga terkejut karena Ben akhirnya berani bicara lagi. Ketika Sarah turun dari kamar, ia bertemu Leo yang sudah berada di rumah ibunya. Ia terkejut dan marah, lalu berjanji pada Leo akan membawa Tito padanya dalam 1 jam. Tak lama, Sarah bersiap dan pergi ke bar tempat Tito berada. Ia datang dengan persiapan penuh dan siap menghadapi apapun. Setelah itu, Sarah bertemu Leo dan anak buahnya dan Leo langsung meminta Tito. Sarah menyuruh salah satu anak buahnya membuka tas yang ia bawa. Saat tas itu dibuka, di dalamnya terdapat kepala Tito. Salah satu anak buah Leo terkejut dan melemparkan tas itu, lalu memberitahu bosnya bahwa Sarah adalah seorang psikopat. Leo yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak dan menganggap Sarah lucu saat ia melihat Sarah mengangkat kepala Tito. Sarah lalu memberitahu Leo siapa suaminya, Stephen Collins. Setelah menyuruh Sarah mengulangi namanya, ekspresi wajah Leo langsung berubah. Ia lalu mengakui bahwa ia membunuh Stephen. Sarah yang tercengang dan kaget mulai panik dan mengambil pistol yang ia simpan di dalam kepala Tito. Ia mengancam akan membunuh Leo dan anak buahnya jika mereka tidak mengatakan kenapa mereka membunuh suaminya. Sebelum situasi makin panas, salah satu anak buah Leo mengeluarkan pistol dan menodongkan ke arah Sarah, tapi Sarah berhasil menembaknya lebih dulu. Pria kedua lalu menyerang Sarah, ia terpojok dan menembak perutnya. Sementara itu, Leo cepat-cepat mengambil pistol dan menembak Sarah,
tapi meleset. Beruntung bagi Sarah, ia berhasil menembak Leo dan membuatnya terpojok. Ia terus mendesak kenapa Leo membunuh suaminya. Karena tak ada pilihan, Leo mengatakan bahwa alasannya karena Stephen suka ikut campur dan berutang uang padanya. Itulah sebabnya Leo membunuhnya dan memberitahu polisi bahwa ia adalah pengedar narkoba. Saat ia menjelaskan, tangan Leo mencoba meraih pistolnya dan hendak membunuh Sarah. Tapi Sarah cepat menyadarinya dan menembak Leo 2 kali di kepala. Ternyata, salah satu anak buah Leo masih hidup, namun Sarah kehabisan peluru jadi ia membunuh pria itu dengan palu. Sarah yang berpikir cerdas mengambil rekaman kamera keamanan dan kabur. Beberapa hari kemudian, muncul berita bahwa alasan Leo dan anak buahnya tewas adalah karena perkelahian antar geng. Film diakhiri dengan Sarah dan anak-anaknya kembali berbelanja kebutuhan pokok dengan bahagia. Sarah juga mulai lebih merawat diri dan anak-anaknya.